Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Spata, AKMSCA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Devi Ivoni Julianti dari Prodi Akuntansi Angkatan 2023. Judul penelitian yang saya teliti yaitu pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Studi sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024. Masuk kepada latar belakang, dapat diketahui pasar modal di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat sebagai sarana pendanaan dan investasi, di mana nilai perusahaan menjadi indikator utama yang diperhatikan investor. Fenomena perkembangan industri asuransi Indonesia berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan. Total aset industri asuransi Indonesia mencapai 1.126,93 triliun pada November 2024 dan meningkat sebanyak 2,20% years on year. Kemudian, berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, ROA industri asuransi turun dari 1,17% pada kuartal 1 2023 menjadi 0,97% di kuartal 1 2024. Kemudian berdasarkan dari data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, laba sebesar 7,8 triliun pada tahun 2023 berubah menjadi rugi sebanyak 10,13 triliun pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya fluktuasi kinerja keuangan yang berpotensi mempengaruhi nilai perusahaan di pasar modal. Nah, secara teoritis, nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang sudah saya sebutkan ada profitabilitas, likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen. Berdasarkan fenomena yang saya sebutkan tadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap nilai perusahaan. Kemudian rumusan masalah terdapat 5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Kemudian yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang terakhir, yang kelima, ada apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Masuk kepada tujuan penelitian, ada 5, yaitu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, kemudian pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, dan pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Kemudian masuk kepada manfaat penelitian, terdapat 2. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dan dalam menambah pengetahuan, pemahaman, dan pengertian antara hubungan independen dengan variabel dependen. Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk menambah wawasan serta referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Yang kedua bagi investor sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Dan yang ketiga bagi akademisi sebagai referensi untuk penelitian terkait nilai perusahaan. Kemudian masuk kepada landasan teori, terdapat 2 teori. Yang pertama ada signaling teori, menjelaskan bahwa perusahaan memberikan informasi kepada investor untuk mengurangi asimetri informasi dan menunjukkan kondisi serta prospek perusahaan. Informasi seperti kinerja keuangan, profitabilitas, likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen menjadi sinyal bagi investor dalam menilai perusahaan tersebut. Sinyal positif akan meningkatkan kepercayaan investor dan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Yang kedua, ada agensi teori. Ini menjelaskan hubungan antara pemilik atau prinsipal dan manajemen atau agent yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau agency problem. Untuk mengurangi konflik tersebut, perusahaan menerapkan mekanisme seperti transparansi, kebijakan dividen, dan
dan struktur modal. Kebijakan tersebut menjadi alat pengendalian manajemen, sekaligus mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan. Kemudian masuk kepada perhitungan variabel. Yang pertama ada variabel dependent, yaitu nilai perusahaan, diukur menggunakan price to book value. Rumusnya price book value sama dengan market per share dibagi book value per share. Kemudian ada variabel independent, terbagi menjadi 5. X1-nya ada profitabilitas, diukur menggunakan ROA, yaitu return on asset sama dengan net income dibagi total aset. Kemudian X2-nya ada likuiditas, diukur menggunakan current ratio. Rumusnya current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Kemudian X3-nya ada struktur modal, diukur menggunakan debt to equity ratio. Rumusnya debt to equity ratio sama dengan total liabilities dibagi shareholder equity. Kemudian X4-nya ada ukuran perusahaan, diukur menggunakan size sama dengan logaritma natural dikali total aset. Kemudian yang terakhir X5-nya ada kebijakan dividen, diukur menggunakan dividen payout ratio sama dengan dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Next. Lanjut ke penelitian terdahulu, ada Khalifa dan Tumirin 2024, profitabilitas kebijakan dividen dan keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan likuiditas tidak signifikan. Kemudian Azara dan lain-lain pada tahun 2025 menyatakan bahwa struktur modal dan profitabilitas berpengaruh positif, likuiditas tidak signifikan, serta kebijakan dividen sebagai variabel intervensi. Kemudian lanjut ke Burhan dan Bagana 2024 menyatakan bahwa struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian Octavia dan Akirudin 2024 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Masuk kepada hipotesis penelitian, HA1-nya profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, H2-nya likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, H3-nya struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, H4-nya ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, H5-nya ukuran kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian masuk kepada kerangka pemikiran, X1-nya ada variabel independennya, X1 ada profitabilitas, kedua X2-nya ada likuiditas, X3-nya ada struktur modal, X4-nya ada ukuran perusahaan, dan X5-nya ada kebijakan dividen. Kemudian variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Masuk kepada metodologi penelitian, objek penelitian ini perusahaan sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024 menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan atau annual report yang dianalisis dalam bentuk data panel. Kemudian desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel serta didukung dengan metode deskriptif dan verifikatif dengan analisis statistik. Kemudian ada populasi dan sampel, yaitu seluruh perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2022 hingga 2024, sampel sebanyak 16 perusahaan, dan total data observasi sebanyak 48, dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria. Yang pertama terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 22 hingga 2024, ketiga menerbitkan laporan keuangan lengkap, ketiga membagikan dividen selama periode penelitian. Masuk kepada teknik pengelolaan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan FUSE 12 dengan metode regresi data panel untuk menganalisis data laporan keuangan laporan keuangan perusahaan asuransi periode 2022-2024 sebanyak 16 perusahaan dan total 40 data observasi. Tahapan analisis meliputi ada data statistik deskriptif, yaitu mean, max, mean, dan standar deviasi. Kemudian masuk ke regresi data panel, ada common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Kemudian yang ketiga ada pemilihan model, ada uji Chow, uji Hausan, dan uji Lagrange multiplier.
Yang keempat ada uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Dan terakhir ada uji hipotesis, ada adjusted R pangkat 2, uji T, dan uji R. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.